kekemban, masya Allah. Ada satu kisah kemarin Abu Bakar Idrus, ada satu orang anaknya udah parah kanker otak apa itu, cerita kanker otak. Abahnya kerja di bengkel, abahnya muridnya dia. Abu Bakar datang bilang, ente mau mana? Anda mau ke rumah sakit. Oh, anda mau ikut? Menemukan anak ya Pak. Begitu masuk ke ruang rumah sakit jadi kasih sama satu orang dia kekemban Pak. Tidak paksa dia begitu sampai dia bilang insya Allah khair, antum khair insya Allah. Selesai dia pulang itu dengan izin Allah sehat. Dokter tadi itu siapa yang panjang tadi? Dengan doa beliau itu penyakitnya nggak ada. Ini wali-wali matlub. Jadi kalau kita nggak percaya, berdosa sekali kita dengan orang-orang saleh dan aulia salihin. Makanya sekarang diangkat sama Wahabi ini banyak supaya orang nggak percaya sama wali-wali Allah. Ini wali kuburan palsu, kuburan palsu. Ini masalah ini merupakan satu kependekan otak di kalangan para aulia al habaib. Kalau memang itu ada keramat-keramatnya seperti luar Batang, Habib Hussein, Abu Khalid, itu pasti ada catatan di Robito. Kapan datang dari Hadramut, berapa tahun di Hadramut, meninggal di mana, letak, ada catatannya semua. Jadi mustahil kalau orang bikin kuburan palsu, pasti ada catatannya semua. Di catatannya di sini, letaknya di sini. Siapa meninggali? Apalagi di asli Hadramut, dia datang ke Indonesia, di sini menjadi orang soleh, banyak murid-muridnya. Salah satu muridnya itu Haji Abdul Qadir. Ada yang mengatakan sebelah makam dia itu Haji Abdul Qadir, ada yang mengatakan Cina Mu'alaf, ada yang mengatakan asal Betawi. Maka kata Habib Hussein, kalau ziarah ke Habib Hussein mesti ziarah ke Haji Abdul Qadir. Itu masya Allah palsu mulu. Ada dibongkar kuburan, hati-hati kita. Cuman bongkar aja, cuman fitnah aja, masya Allah, jangan. Apalagi berkaitan dengan ilmu. Ada satu cerita sama saya. Ada orang belajar ilmu Pak, ilmu supaya kebal ini. Ini gurunya agak sinting dikit nih. Syaratnya suruh angkat di sanwari. Nah, masih ada orangnya di sanwari suruh angkat. Dan dari daerah saya itu, di saya suruh angkat. Dia datang ke daerah Cirebon. Di situ ada makam Syarif Hidayatullah, ada berapa makam. Diangkat Pak. Itu begitu diangkat nisannya dengan gagahnya, itu langsung matanya gelap, sarafnya putus buah mata. Sekarang orangnya ada. Orang sini cerita. Ini beb, gara-garanya beb, nisan wali dicabut, buta langsung. Udah jadi dokter katakan udah nggak bisa diperbaiki, saraf-saraf udah putus. Jadi jangan, apalagi sekarang nih kan lagi masanya nih wali-wali ini orang-orang Wahabi itu khawatir kalau ahlus sunnah dekat sama wali-wali Allah. Khawatir karena kalau kita dekat sama wali Allah, kita tawasul kita tuh sampai ngeri dari orang. Kita tawasul, ini tawassul ilaika ya fulan bin fulan, masya Allah. Tawasul kita sama siapa? Fulan bin fulan. Sampai dia khawatir kalau ahlus sunnah wal jamaah udah banyak tawasul, nggak bisa digoyahkan sedikit pun. Maka mereka cecer bagaimana caranya. Ini kebanyakan dianggap cerita hurafat. Ini bacakan Habib nih, Yohanto, sono kemari. Ternyata nggak ada. Difitnah Habib Lutfi bin Yahya, enggak. Ada mana? Nggak tahu. Kata Habib Taufik bin Abdul Qadir Segaf, ketua Rabito, kalau memang itu kuburan-kuburan palsu, pasti nggak ada catatan di buku Arabito. Semua Allah udah mengungkapkan, Allah udah buka semuanya. Masya Allah, semakin mereka fitnah, semakin banyak orang ziarah. Kemarin Khol Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, masya Allah. Ini jangan main-main Habib Hussein ini, tajam. Kata Habib Abdullah Syabir Abbas, Habib Hussein ini kayak pedang kiri kanan tajam, belakang tajam. Saya pernah ngajar beberapa kali di luar Batam. Begitu saya ngajar, saya diangkat seksi dakwah. Kalau nggak salah saya wakil seksi dakwahnya Mustafa Syamsi Sumus Al-Idrus. Wakilnya saya sudah nggak sejalan. Begitu saya ngaji Mahmudullah Syami, malam Kamis saya bilang Habib, saya disuruh masuk ke luar Batam. Saya kan Al-Idrus. Dia bilang Abdul Muttalib, Habib Hussein itu dibilang cahayanya matahari ribuan watt. Pertama, kedua tajamnya kayak pedang kiri kanan.
Kalau memang nggak bisa ente keluar saja, bahaya. Saya ngajar kita Rasul dunia tiap hari Minggu 2 batang. Berapa kali saya ngajar telepon dari Kuitang. Ente kenapa ngadain pengajian hari Minggu barengan? Aneh bilang duluan mana? Dia bilang Kuitang sama Warbatang buat ratusan tahun. Jadi saya gak puyeng dah daripada nanti clash di kalangan habaib, saya ngalah dah. Saya keluar, saya nggak ngajar baca kitab. Ini, jadi banyak keistimewaan. Berapa kali? Bukan baru sekarang. Zaman dulu mau digali, kebakaran, api kotak, banyak. Jadi wali Allah orang dekat kepada Allah, maka Allah akan menjaminnya. Masya Allah. Jangan walinya, kitabnya kalau kita baca itu Mbah Maimun memberikan kepada muridnya habis asar, jangan lepas baca Ratibul Haddad. Orang yang baca Ratibul Haddad, dia bakal haddad, insya Allah jauh dari kebakaran, rumahnya jauh dari kebakaran, jauh pencurian, dan rumahnya selamat. Itu Ratibul Haddad. Ibu bisa baca habis maghrib, habis asar, habis subuh, tapi yang paling bagus asar sama subuh. Kita baca Ratibul Haddad itu jadi amalan Masya Allah. Bahkan ada cerita ketika kejadian keributan di Ambon, dulu banyak di kalangan Wahabi pada masuk ke sana. Itu Masya Allah kita pernah dengar di kalangan mereka nggak mempan ditusuk, nembus kayak karet, balik lagi. Kalau umat Islam banyak yang meninggal, banyak. Jadi juga ngomong itu banyak yang meninggal. Ya ada perkampungan.